Salah satu industri jamu besar di Jawa Tengah, PT Nyonya Menir, nyaris tidak sempat memperingati usianya yang ke-80 Agustus tahun 1999 lalu. Seperti banyak terjadi pada perusahaan keluarga, perpecahan sering tidak bisa dihindari oleh generasi penerusnya. Perpecahan memang terjadi di kalangan pewaris perusahaan jamu yang dirintis almarhum Nyonya Menir 80 tahun silam itu. Namun, persoalan keluarga yang muncul pada generasi ketiga pemegang saham utama tidak sampai membuat perusahaan itu kehilangan eksistensi dalam mengembangkan obat tradisional Indonesia. Kuncinya, perusahaan tidak lagi dipertahankan sebagai milik keluarga, tetapi sudah menjadi bagian dari milik masyarakat, ungkap Dr. Charles Saerang, Presiden Direktur PT Nyonya Menir, Semarang. Sebagai pewaris, Charles Saerang mengawali karir sebagai staf pemasaran tahun 1976 saat perusahaan mempekerjakan sekitar 130 tenaga. Pendidikan pemasaran yang diperoleh di bisnis Miami University, Oxford, Ohio, Amerika Serikat membuatnya berusaha mencari terobosan mengembangkan perusahaan. Waktu itu, salah satu kunci yang dilihat mendukung rencananya ialah merangkul agen pemasaran produk Nyonya Menir. Sebagai ujung tombak pemasaran, para agen dinilai harus punya keinginan bergerak menghadapi persaingan di pasaran. Untuk memotivasi mereka, sejumlah agen diajak melawat ke Jepang dan Hong Kong untuk mengetahui perkembangan pemasaran obat tradisional. Dengan cara itu, para agen merasa ketinggalan jauh sehingga muncul keinginan untuk bergerak. Pada akhirnya, antara perusahaan dan agen ditemukan persepsi yang sama untuk mengembangkan usaha, terutama untuk mengubah persepsi bahwa produk Nyonya Menir sebagai produk tua dengan mutu yang bagus tidak hanya untuk kalangan intelek. Upaya ini disusul dengan memproduksi jamu pengobatan keluarga selain jamu bersalin dan mangir yang jadi andalan selama ini. Setelah kesamaan persepsi tumbuh, mulai tahun 1978, terobosan berikutnya dilaksanakan. Waktu itu, PT Nyonya Menir yang pertama memasarkan melalui iklan berwarna di majalah, dengan film di bioskop, dan TV. Yang dijadikan uji coba waktu itu adalah produk jamu awet ayu, salah satu produk andalan untuk memenuhi kebutuhan kecantikan. Pemasaran jamu awet ayu ini pula yang saya jadikan disertasi untuk meraih gelar Doctor of
filosofi marketing di Kensington University, California tahun 1981. Setelah tahun 1979 memperoleh Master of Science Marketing juga di Kensington. Jelas Charles Sairang yang dilahirkan di Semarang 20 Februari 1952. Sebagai sebuah eksperimen, upaya itu dinilai terlalu berani terutama oleh keluarga yang selama ini berkutat dengan orientasi keuntungan, bukan orientasi pasar. Sebagai orang pemasaran, Charles Sairang paham betul tentang produk benefit karena konsumen tidak membeli produk tetapi membeli janji, dan ini yang ia pertaruhkan. Janji yang diberikan ternyata memberikan hasil untuk perkembangan Nyonya Menir ke depan. Selama tahun 1985-1988, pertumbuhan jamu awet ayu mencapai 30-40% per tahun. Sikap melepaskan tradisi justru menimbulkan perpecahan di keluarga di antara 5 pewaris anak-anak Nyonya Menir. Akan tetapi, karena merasa diberi titipan beban oleh ayahnya, Hans R. Ong yang meninggal 1976, 2 tahun lebih dulu dari Nyonya Menir, membuatnya terus mengembangkan perusahaan dengan berorientasi pada pasar. Perpecahan ditandai penjualan saham oleh para pewaris, sehingga saat ini hanya 2 kelompok pewaris yang bertahan sebagai pemegang saham utama. Sebagai pewaris, Charles Sairang punya hak yang cukup besar dalam keluarga karena ia anak laki satu-satunya. Akan tetapi, dalam menggeluti usaha, ia lebih banyak berpikir ke depan sesuai ilmu pemasaran yang dipelajarinya. Itulah sebabnya ia juga membina pekerja, diantaranya dengan memberi jabatan dan penghargaan yang selama ini tidak pernah dilakukan manajemen. Setidaknya upaya itu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap perusahaan bagi 1883 pekerja. Sejak awal, Nyonya Menir mengembangkan tren produk untuk perempuan, mulai dari produk unggulan minyak telon hingga keperluan ibu dan remaja perempuan. Produk sejenis cukup banyak ditemukan di pasaran, tetapi PT Nyonya Menir berupaya menyediakan produk yang pas dengan kebutuhan. Misalnya, soal aroma yang khas dan kehangatan yang pas untuk kebutuhan anak-anak. Produk perawatan disediakan sejak kebutuhan jamu ibu bersalin, mangir lulur, perawatan perut dan wajah. Ini yang kemudian dikembangkan Charles Sairang, yang kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia ke produk jamu pengobatan. Ini dimulai tahun 1998
dengan memasuki bidang fitofarmaka dengan memproduksi Reumaner lewat uji klinik sejak tahun 1992. Meski biaya uji klinik cukup mahal, 250 juta untuk produk obat rematik, upaya ini lebih ditunjukkan agar industri jamu tidak diremehkan, ujar suami Dr. Gigi Lindawati Suradinata dan ayah Vanessa Kalani serta Claudia Alana yang kini sekolah di Garden International School Kuala Lumpur, Malaysia. Namun diakui banyak hambatan untuk memasuki pengobatan modern, terutama menghadapi kalangan dokter yang sejak awal pendidikan hanya memahami sistem pengobatan barat. Oleh karena itu, ia tidak bermaksud untuk mengambil pangsa dokter umum yang menggunakan obat farmasi. Pendekatan lebih dilakukan dengan pengelola rumah sakit untuk membuka dua jalur pengobatan, yaitu pengobatan modern dan pengobatan alternatif. Lewat pendekatan itu, 3 rumah sakit kini siap bekerja sama melalui pemisahan kedua jalur pengobatan tersebut. Bahkan, ia juga menjajaki kemungkinan diadakannya pendidikan tersendiri bagi dokter yang melakukan pengobatan dengan pemberian obat tradisional Indonesia. Dengan upaya yang dilakukan, setidaknya perhatian pada keinginan usaha jamu dengan gerakan kembali ke alam mendapat perhatian. Misalnya saja, rencana Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menerapkan ketentuan uji klinik yang lebih mudah bagi obat tradisional. PT Nyonya Menir dengan produk obat rematiknya membuktikan pemakaian bahan alamiah tidak menimbulkan dampak samping buat lambung, terutama bagi penderita usia 40 tahun ke atas yang punya kelainan lambung. Walau harga obat ini tidak murah, yaitu 25.000 per 20 tablet. Melalui produk fitofarmaka ini, industri jamu bisa memasuki pasar negara barat yang sulit ditembus obat tradisional. Misalnya, obat rematik yang bulan Agustus mendatang ekspor perdana ke Selandia Baru dimulai dengan 10.000 dos melalui 2 distributor di negara itu. Sedang ekspor ke negara ASEAN melalui produk ini diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor yang selama ini telah dirintis ke Malaysia. Misalnya, selama ini PT Nyonya Menir mampu mengekspor senilai 12 miliar per tahun. Begitu pula ke negara Asia lainnya seperti Korea dan Hong Kong. Sebagai Sekjen GP Jamu, perjuangan yang tak kalah sengit ialah mengangkat industri jamu kecil dan menengah
Soalnya adalah tekanan berat yang dihadapi dari pemerintah tentang istilah jamu yang memasuki sistem pemasaran modern. Tentang Charles Sairang, tulisannya dimuat di harian Kompas 18 Juli 2000, berjudul Charles Sairang tak ingin jamu diremehkan, oleh Dirman Toha.